Itu. Gitu ya. Makanya butuh contoh. Tapi kalau bukan di ibadah yang sifatnya muqayyadah, ya lawannya itu mutlaqah, tidak perlu dicontohkan. Karena apa? Momentumnya nggak terjadi setiap kali ada berkesamaan dengan waktu sholat. Kan umum sifatnya. Oh masa ujian harus bersamaan dengan waktu sholat, rapat bersama, kan nggak mungkin kan? Ya kan? Nggak selamanya harus sama gitu. Ya, ada ujian, yang ini rapat, yang ini kemudian ada mau pengajian, yang ini peresmian pembangunan. Ya, semua ragam itu timingnya tidak harus bersamaan dengan waktu sholat. Ya kan? Bisa jadi berbeda. Karena itulah Al-Fatihah itu selain bisa dibaca muqayyadah dalam sholat yang terikat rukun, syarat, waktu, dan tempat, itu bisa dibaca umum di setiap keadaan. Kapan saja Pak ya? Iya, bebas saja. Karena apa? Dia punya sifat umum, yaitu sifat-sifat tawassul. Itu sifat yang digunakan perantara untuk memohon kepada Allah kebaikan-kebaikan. Dan ini sudah sepakat ulama. Nggak ada perbedaan di situ. Gitu? Ya, karena itu para ulama, baik ulama salaf yang terdahulu, ya salaf itu ya kurang lebih 3 generasi lah, ya dari para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang diikat oleh para ulama sekitar abad sampai kedua menjelang ketiga hijriah, tahun 200-an sampai tahun 200 ke 300 hijrah. Itu salaf. Saya ambil contoh satu aja. Imam Atha bin Abi Rabah itu diantara tabi'in senior. Imam Atha bin Abi Rabah itu muridnya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kemudian Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Itu muridnya, itu murid mereka diantara Imam Atha bin Abi Rabah, muftinya Mekah, khususnya dalam urusan haji dan umrah. Nggak ada orang jemaah haji, jemaah umrah bertanya persoalan semua seputar itu kecuali pada beliau. Fatwanya keluar. Tinggalnya di Mekah, keturunan Afrika, lahirnya di Yaman. Wafatnya tahun 114 Hijrah. Usianya saat meninggal kurang lebih 88 tahun. Berarti kelahirannya kurang lebih di 35 ke 40 Hijriah. Nabi wafat 32 Hijriah. Berarti wafat tuh beberapa tahun setelah Nabi wafat, itu Imam Atha lahir. Berarti salaf betul ini. Ya, salaf. Apa komen beliau? Ya, beliau menyampaikan terkait dengan semua rangkuman makna tadi, bahwa Al-Fatihah itu mau dibacakan kapanpun ketika kita memohon hajat kepada Allah, diawali dengan bacaan itu, kecuali tidaklah dibacakan Al-Fatihah sebelumnya, kecuali akan dijawab ila antuk dikabul, ila antuk. Itu Imam Atha bin Abi Rabah. Kemudian ulama dari semua yang sudah viral ini, dari pemaknaan tadi Al-Fatihah bisa dibaca muqayyadah, ada contohnya, mutlaqah di mana saja, tak perlu langsung ada contoh, karena nggak mungkin Nabi mencontohkan peresmian bangunan majelis taklim, nggak mungkin, karena umum. Yang umum itu nggak usah dikasih contoh lagi, tinggal dikasih kalimat umum, selesai. Ya kan? Ya, sama dengan ini, Bismillahirrahmanirrahim itu kan umum. Ya, umum sifatnya. Nabi hanya katakan kullu amrin dzibadin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Pekerjaan-pekerjaan baik yang tidak diawali dengan bismillah terputus. Apa yang terputus? Dua. Satu, pahalanya karena nggak bernilai ibadah. Yang kedua, keberkahannya. Makanya bismillahirrahmanirrahim dipakai dalam tabarruk. Itu kata siapa? Ya, misalnya saya Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya Tafsir Ayat Ahkam, bismillahirrahmanirrahim dipakai dalam tabarruk. Dan bismillahirrahmanirrahim itu bagian awal dari Al-Fatihah. Jadi satu ayatnya aja udah begitu, apalagi semuanya tujuannya. Bayang nggak? Kan? Ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim Nabi kan nggak pernah contohkan. Mari kita membuka majlis dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada hadisnya? Ya? Kalian mau kerja, mulailah kalian menanam kurma dengan bismillahirrahmanirrahim. Tidak kan? Gampang aja, Nabi nggak perlu contohkan karena ini umum sifatnya. Al-Fatihah sama. Nggak perlu dicontohkan pada yang sifatnya umum, tapi yang khusus, yang diikat rukun, syarat, waktu, keadaan, itu mesti dicontohkan. Dari pernyataan ulama-ulama yang salaf tadi, kemudian melihat dari dalil Qur'annya, hadisnya, generasi setelahnya mengikuti. Nah, ikut ini namanya salafi. I-nya itu pengikut. Ikut kepada amalan orang-orang salaf terdahulu. Dengan gambaran mereka. Di antaranya siapa? Ulama modern di abad pertengahan. Seperti misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu bukan ulama salaf. Itu ulama khalaf namanya. Nah, jadi kalau ikut kepada keduanya namanya khalafi. Ikut ulama belakangan. Ya kan? Kalau sanadnya tersambung ke belakang itu salafi. Ya, jadi salafi itu bukan kelompok, bukan organisasi, bukan kelompok pengajian tertentu atau ormas, tidak. Itu manhaj namanya yang tersambung.
Ya, semua orang Islam itu ya pasti kalau sholat kan nggak mungkin nggak ngikut orang sebelumnya, pasti ngikut. Jadi semua orang Islam itu sifatnya salafi. Jadi bukan nama khusus ya untuk kondisi atau kelompok tertentu, tidak. Itu nama yang mewakili sifat keadaan gitu. Nah, terlepas dari semua istilah-istilah itu kita kembalikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah paham betul ini itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu punya kebiasaan, kalau Anda nanti baca di antara biografi beliau itu kalau ba'da subuh, dari mulai sampai ke syuruk, subuh sampai ke syuruk, matahari di awal pertama kali setelah naik terbit ya, kemudian satu tombak bayangannya itu mengulang-ulang Al-Fatihah aja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, sampai waladhdallin, selesai ulang lagi, sampai matahari terbit, sampai masuk syuruk. Berzikir gitu ya. Pertanyaannya contohnya ada nggak dari Nabi? Ya, apa beliau melakukan bid'ah? Beliau itu bid'ah. Nggak bisa kita langsung vonis ini bid'ah, tidak mungkin. Orang soalnya berilmu, kan ilmunya tinggi, mufti, Syekhul Islam gelarnya, ya kan? Ya, Syekhul Islam loh. Ya, di bawah sedikit dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Ini Syekhul Islam, ya kan? Jadi ini kalau ada para syekh, para guru, nah ini guru-gurunya, guru di atas guru. Kalau Hujjatul Islam sudah orangnya sudah dalil. Ya, hujjah menjadi patokan, sandaran yang paling pokok. Ini Syekhul Islam mengamalkan itu sampai muridnya komen. Ya, muridnya kan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu juga komen tentang keutamaan Al-Fatihah. Bisa dibacakan di mana saja, mengambil tawasul dari situ, mengambil tabarruk dari situ. Sehingga ulama-ulama kekinian pun lintas madhab itu hampir semuanya menyimpulkan bahwa Al-Fatihah itu di luar yang ibadah muqayyadah seperti sholat, itu bahkan mereka menganjurkan silahkan dibaca di majlis-majlis. Bahkan para ulama sebelum membuat fatwa di majlis-majlis ilmu dalam acara, misalnya mau pengajian kah, mau satu acara kah, resepsi kah, macam-macam kah. Itu Anda Mazhab Maliki, saya sebut Mazhab Maliki ini yang paling dekat tempat tumbuhnya ke tempat Nabi berdomisili sampai wafat, itu di Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Sehingga Imam Malik itu dikenal dengan Imam Darul Hijrah, Imamnya Madinah. Imam Madinah, ingat ya, Madinah sekarang masuk ke wilayahnya Saudi Arabia. Nah dulu imam yang paling populer itu namanya Imam Malik, Malik bin Anas. Ya, lahir sekitaran 93-94 Hijrah, Malik bin Anas. Dan itu bicaranya dalil semua. Imam, sudah itu imam itu di atas yang lain-lainnya, Imam Malik. Ya, itu kalau sudah beliau itu yang berfatwa, sudah keluarnya hadis, dalil semua. Sampai Imam Asy-Syafi'i belajarnya ke Imam Malik. Ya. Imam Malik itu menurunkan turunan-turunan pokok panduan keilmuan dan informasi-informasi yang tersambung ke dalil, ke hadis, lalu kodifikasi, pengumpulan semua informasi ini menjadi sebuah patokan, ya, pilihan untuk menunaikan. Itu disebut mazhab namanya. Maka mazhabnya disebut Maliki, yang ikut bagaimana Imam Malik beribadah, ikut fatwanya Imam Malik, jalurnya tersambung kepada Rasulullah SAW. Di antara tokoh kekinian, misalnya, yang ikut mazhab Imam Malik itu namanya Syekh Abdullah Bayah di Uni Emirat Arab. Fatwanya apa? Ya. Jadi kalau orang sekalian fatwanya, justru beliau menganjurkan. Ya, dan tidak ada masalah untuk membacakan Al-Fatihah di luar konteks sholat tadi. Silahkan, mau Anda baca sebagai tawasul, sebagai tabarruk, itu mazhab Maliki. Silahkan mau bacakan di majlis-majlis ilmu, bacakan misalnya menjelang resepsi, nggak ada masalah, untuk memohon hajat kepada Allah, kemudahan, karena memang sifatnya begitu. Walaupun nanti ada di mazhab Maliki yang lain yang memberikan pengetatan, kecuali kalau meniatkan untuk mengkhususkan di situ aja, nah, sehingga berpeluang menjadi sesuatu yang keliru, karena kekhususan ini yang bahkan dipahami sebagai bagian dari petunjuk Nabi, nah itu yang salah. Khususkan ini bukan. Maksudnya jangan dikhususkan di luar yang muqayyadah. Kalau sudah dikhususkan, terikat kan, maka seakan-akan disamakan dengan yang sholat tadi. Maka nggak boleh sama sifatnya. Jelas ya? Nah itu gambarannya. Apalagi misalnya mazhabnya Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i itu kita temukan misalnya Syekh Ali Jum'ah yang sekarang itu mengeluarkan fatwa di Darul Ifta 2010 beliau keluarkan. Jelas itu. Di mazhab Maliki yang lain tuh ada yang paling terkenal itu ada Syekh Syafiq Alam. Syekh Syafiq Alam juga mengeluarkan fatwa di tahun 2018. Ya, 8 Januari 2018 itu lebih jelas lagi fatwanya. Itu Maliki juga tuh.
Fatwanya lebih jelas lagi. Apa yang beliau sampaikan? Jelas disebutkan bacaan Al-Fatihah untuk membuka majelis fatwa dan sebagainya. Jadi artinya di sini apa? Ulama itu sangat luas memahami hukum. Ya, mana yang tempatkan secara ketat, ini gambarannya. Mana yang sifatnya terbuka, ini gambarannya. Sehingga kita diberikan pencerahan, bukan sekedar kita baca ini, baca itu tidak, tapi diberikan ini loh dasar argumentasinya, ini loh dalilnya, ini gambarannya, ini referensinya. Jelas bagi pembelajar. Kalau orang itu awam, maka yang dimunculkan orang-orang mufti yang sudah paham dalil, manusia dalil. Sehingga ulama kita terdahulu yang paham dalil, yang punya sanad, yang punya ijazah-ijazah hadis itu langsung berfatwa. Tidak banyak menyampaikan kepada awam ini dalil, ini itu. Karena awam tuh nggak mungkin ada kitab begini. Awam tuh yang tidak tahu metodologi. Roski nggak tahu metodologi, buka kitab lama tadi kan. Ya. Lalu saya katakan, udah baca Al-Fatihah saat kamu mau belajar. Mana dalilnya? Ya, itu orang sopan. Kenapa? Karena orang awam itu tidak punya kemampuan akses kepada dalil. Gitu. Kalau saya tunjukkan dalilnya ini bisa paham, kitabnya ini bisa baca. Sulit. Nah, karena itu penting juga kita menghadirkan ulama-ulama otoritatif yang punya kualifikasi. Di Timur Tengah itu jelas. Ustaz dengan da'i, dengan mubaligh, dengan mufti itu beda. Kalau sudah mufti, jangan tanya dalil, itu nggak sopan. Kecuali kalau orangnya meragukan, ya nggak jelas. Kemarin kok begini, sekarang jadi ustaz. Itu kita hormati dulu, kita doakan supaya dapat kebaikan, mau belajar lagi. Tapi apa yang disampaikan ya penting untuk kemudian dilihat kembali. Dan bila ada ragam pendapat itu dihargai, tidak harus menjadi kontrol. Nah, jadi kesimpulannya, bacaan Al-Fatihah itu wajib dilakukan dengan contoh dari Nabi pada ibadah-ibadah yang sifatnya terikat hukum, baik rukunnya, syaratnya, tempatnya, waktunya seperti apa? Sholat. Nah, dalam ibadah yang bukan muqayyadah, mutlaqah, maka diperlukan dalil petunjuk dari Nabi. Ya, walaupun ketika ada dalil itu tidak harus membutuhkan contoh dari Nabi karena keluasan sifat amalnya dan keragaman aktivitasnya. Iya, jadi jangan gunakan misalnya kaidah-kaidah yang di luar dari pakem ulama yang sudah memang ulama susun berdasarkan petunjuk Nabi. Itu bukan susun sembarangan. Jangan sampai Rasul berkata begini misalnya, kalau baik pasti dicontohkan Nabi. Kalau benar pasti itu dicontohkan. Itu bukan kaidah fikih dan nggak pernah ada ulama bikin kaidah begitu. Karena ulama itu paham mana yang dicontohkan Nabi, mana yang tidak dicontohkan Nabi. Tidak semua yang baik-baik itu Nabi harus contohkan. Karena mungkin selera umatnya bisa berbeda, kondisinya nggak sama. Nabi nggak pernah contohkan makan daging bob. Ya, bob itu kayak semacam lebih besar dari kadal, kayak biawak, biawak gurun pasir. Gitu kan? Apa hukumnya itu? Halal, karena Khalid pernah nanya, konfirmasikan. Khalid mau makan, tanya dulu. Tapi Nabi kan nggak selera. Nabi nggak contohkan makan, Nabi diam. Tapi Nabi nggak larang Khalid. Khalid makan nggak dilarang. Itu takrir namanya. Ya, dalam ilmu tasyri' itu takrir, ketetapan Nabi boleh. Cuma kalau Nabi nggak contohkan, karena nggak selera. Nabi seleranya daging kambing, jadi nggak makan itu. Khalid silahkan makan. Khalid kenapa nanya? Karena Khalid itu orang perang, jenderal perang. Ke lapangan, dan di lapangan nggak ada kambing guling. Yang ada ya bom dan yang lainnya. Itu dikonfirmasi. Berarti salah betul ini. Ya, salah. Apa komen beliau? Terbuka. Ya. Karena sifatnya apa? Terbuka untuk kemudahan. Jadi jangan sampai katakan, oh ini kalau baik pasti lebih contohkan. Itu bukan kaidah fikih. Dan tahu nggak yang paling dahsyat? Itu sesungguhnya kaidah di orang-orang jahiliyah waktu itu. Ada di surat Al-Ahqaf ayat 11. Waqala alladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu komen lilladzina amanu, kepada orang-orang yang telah beriman, law kana khairan ma sabaquna ilaihi, kalau memang ajakan kamu itu baik, udah ada contoh dari dulu, kamu pasti yang pertama lakukan. Pasti orang dulu udah ngerjakan kalau itu baik. Nah, itu kaidah jahiliyah sebetulnya, bukan kaidah-kaidah fikih. Jadi komen orang jahiliyah ketika diajak, komennya begitu, yang Muhammad SAW, ya kan? Hei orang-orang pengikutnya, kalau yang ente bawa itu baik, orang dulu udah praktekkan. Ya, cuman karena dulu nggak praktekkan, kami nggak ikut kamu. Nah, itu kaidahnya. Itu bukan kaidah fikih, karena itu nggak bisa dipakai dalam hukum fikih. Nah, itu pentingnya ngaji, pentingnya belajar. Tapi dengan ini pun tidak boleh merendahkan orang lain. Jadi kita belajar umrahnya itu sebagai apa? Nah, sebagai wasilah mendapatkan ilmu.
dan tetap kita menghormati. Ya, jadi jangan sampai ada satu gambaran dalam hati untuk menjatuhkan orang lain, head untuk merendahkan orang, nggak boleh. Karena orang pun sesungguhnya sedang belajar untuk menemukan yang benar. Itulah kemudian kita dengan izin Allah mohon kepada Allah untuk bisa memahami dan bisa diizinkan oleh Allah memberi pencerahan dengan garis yang senatas dengan petunjuk Rasulullah. Paham? Sudah? Alhamdulillah sudah jadi apa? Jadi tahu bagaimana menyikapinya Ustaz. Jadi alhamdulillah. Sudah paham? Baik. Iya, karena aku juga lihat sekarang berselancar seperti suatu bagian yang telah dihadirkan Allah mustaqim hasil bila alim mustaqim sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Nah ya, terima kasih ya. Saya lanjutkan bagaimana tadi buku tadi. Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum.